puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini ada. Kita boleh beribadah lagi bersama-sama. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu, membawa pujian kami mau berkata sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau layak. Setiap kami yang bernafas, biarlah kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami ada karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ajar kami selalu bersyukur dan berterima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Ambil alih ibadah ini ya Tuhan. Urapi kami yang melayani, urapi jemaat Tuhan yang ibadah hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih sebab semua berkat kemurahan Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih.
dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan ya, naikkan pujianmu, mensyukuri rahmat-Nya yang baru setiap hari. Kita menari, kita melompat bagi Tuhan, sebab rahmat-Nya baru setiap pagi. Haleluya.
Mari naikkan pujian dari hatimu yang paling dalam. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari setiap yang masih bernafas, selagi ada kesempatan, sembah Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Dia sungguh-sungguh. Angkat hatimu, angkat wajahmu, pandang kepada Dia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan
Tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami melakukan Engkau, kami memuji Engkau. Bukan uang dan gagah kami Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami ada sampai hari ini. Kami diberi lagi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami, terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan, kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang berlaku untuk setiap kami orang percaya. Terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Waktu yang singkat ini kami mau menerima firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, sama-sama kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, peristiwa yang terjadi atas Yusuf di masa lalu adalah sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan bagi seorang Yusuf. Ia harus dibuang, lalu dijual, dibawa ke luar negeri, dijadikan budak belian, bekerja, lalu dihasut, dipenjara, bertahun-tahun ia harus dipenjara lagi karena ditipu orang, sampai akhirnya Tuhan mengubah apa yang dialami Yusuf selama bertahun-tahun itu menjadi sebuah peristiwa yang menyenangkan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, sayangnya, saudaraku, peristiwa Yusuf ini sangat membebani saudara-saudaranya, apalagi sejak Yakub, orang tua mereka, yang biasa menjadi penengah, yang biasa menjadi pemersatu, tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi sangat takut dan mereka menjadi sangat khawatir. Jangan-jangan Yusuf akan mengambil sebuah tindakan balasan, atau Yusuf akan melakukan sebuah tindakan yang membuat mereka harus mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mereka menghadap Yusuf. Mereka mohon agar Yusuf berkemurahan atasnya. Bahkan mereka sudah mempersiapkan diri untuk menjadi budak dari seorang Yusuf. Dan saudaraku, Yusuf yang tahu rencana Tuhan, Yusuf yang tahu pekerjaan Tuhan, Yusuf yang tahu apa yang Tuhan akan buat atas bangsanya, dia berkata, tidak seperti ini. Benar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang jahat. Benar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mengubahnya itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat berbeda, dengan maksud memelihara sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan yang berjalan 7 tahun lamanya. Tentu bukan hal yang mudah, saudara-saudaraku. Nah, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara?
Saya mencatatnya ada 3 hal, saudaraku. Yang pertama, Allah itu mempunyai rencana yang mulia. Allah mempunyai rencana yang indah. Allah mempunyai rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Saya ajak saudara untuk membaca Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudaraku. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Yeremia menulis ketika orang-orang Israel sedang dalam pembuangan, ketika orang-orang Israel sedang tidak berdaya, ketika mereka terserak harus pergi ke negeri yang lain, saudara-saudara. Yeremia mengatakan, Tuhan tahu rencana yang bagus, Tuhan tahu rencana yang baik bagi Israel, Tuhan tahu rencana yang mulia bagi umatnya. Rancangan bukan kecelakaan, rancangan bukan malapetaka, rancangan bukan musibah, tetapi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan kemuliaan. Sayangnya, saudaraku, tidak semua orang bisa memahami hal itu. Mari kita buka kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, sama seperti saudara-saudara Yusuf, mereka tidak pernah tahu, mereka tidak pernah mengerti, dan mereka tidak pernah paham bahwa jauh sebelum peristiwa kelaparan itu terjadi, jauh sebelum bencana besar terjadi, Tuhan sudah menyiapkan sebuah jalan, Tuhan sudah menyiapkan sebuah rencana yang besar, rencana yang penuh dengan kemuliaan. Sayangnya, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Tuhan atas Yusuf, atas kehidupan orang Israel, tidak dipahami oleh mereka. Hanya Yusuf yang tahu tentang hal itu. Nah, hari ini saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah nyaris 1 tahun penuh, saudara-saudara, sudahkah saudara melihat bahwa Tuhan punya sesuatu rencana yang besar, bahwa ada rencana Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kita? Berapa banyak dari kita, saudaraku, jemaat GPDI Sunter yang bisa menangkap isi hatinya Tuhan, yang bisa menangkap rencananya Tuhan, yang bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini? Ingat, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Bila hari ini rasanya terlalu berat, bila hari ini rasanya kita tidak paham, bila hari ini rasanya kita juga nggak mengerti, itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Saya ingin saudara-saudara kita membaca kembali satu ayat yang tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-8. Saudaraku, dalam Roma pasalnya yang ke-8, saya membaca ayat 28, kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kalau toh harus peristiwa buruk, kalau toh harus sebuah musibah, kalau toh harus sakit penyakit, ingat baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, saudaraku, hal-hal yang buruk itu pun Allah ada. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu pun Allah di sana. Ia bekerja, Ia menyatakan kebaikannya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya mengerti betapa luar biasanya rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian saudara-saudara dari saudara-saudara kita dalam ibadah doa Kamis. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah doa Kamis, saudara bisa mendengar, saudara bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat kita. Justru pada saat pandemi, justru pada saat situasi sulit, justru pada saat ketika orang tidak berdaya, disitulah Tuhan menyatakan kebesarannya, disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita. Ingat saudaraku, yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Kalau toh hari-hari ini kita belum memahaminya, kalau toh hari-hari ini kita belum mengerti, saya berharap dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata rohani kita, supaya Tuhan menyingkapkan rahasianya yang besar itu, sehingga kita bisa melihat, mengalami dan merasakan apa yang baik yang Tuhan kerjakan atas kita. Baik, kita maju lagi pada bagian yang kedua. Sekarang saudara-saudara, saya ajak saudara untuk melihat Kejadian pasalnya yang ke-50 kembali, saudara-saudara. Saya mau membaca perkataan Yusuf dalam ayatnya yang ke-20. Yusuf berkata seperti ini, saudara-saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, tidak banyak orang yang paham, tidak banyak orang yang mengerti. Orang hanya merasa kasihan, orang hanya merasa iba, orang bahkan merasa sedih atas apa yang terjadi pada seorang anak yang bernama Yusuf. Di usianya yang masih sangat muda, saudara-saudara, ia dimasukkan ke dalam sumur. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara. Ia justru kemudian dijual oleh kakak-kakaknya kepada seorang pedagang budak, sehingga ia kemudian dibawa pergi ke luar negeri, ke Mesir. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka, tidak pernah terbayang dalam pikiran mereka bahwa perginya Yusuf ke Mesir, sekalipun melalui jalan sebagai seorang budak belia, adalah untuk merintis jalan, bahwa satu kali ketika terjadi sesuatu musibah yang besar, maka Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, tidak pernah terpikir. Jadilah saudara-saudara, Yusuf kemudian bekerja pada seorang pejabat istana yang bernama Potifar. Di situ, saudaraku, Yusuf bukan sekedar bekerja, tapi Yusuf sekaligus belajar bagaimana mengatur sebuah rumah tangga pejabat istana.
mengatur jadwal, mengatur kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudara-saudara. Hanya satu yang tidak diatur oleh Yusuf. Keluarga dari Potifar, yaitu hubungan suami istrinya itu tidak diatur oleh Yusuf. Tetapi keseluruhan yang berhubungan dengan pekerjaan, tugas-tugas dan kewajibannya Potifar, Yusuf adalah pengelolanya. Coba saudara sekarang kita bayangkan, dari seorang penggembala biasa yang hanya berurusan dengan domba-domba, dari seorang gembala biasa yang sederhana, yang hanya mengurusi makan dan minum domba, menjaga dan melindungi, sekarang dia harus mengurus hal-hal yang besar. Tentu bukan sesuatu yang mudah, tentu bukan sesuatu yang gampang dikerjakan. Tapi di sanalah Yusuf merasakan ada tangan Tuhan yang berkuasa, ada tangan Tuhan yang hebat yang menyertainya, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil, saudaraku. Apakah kemudian itu sudah selesai, saudara-saudara? Jawabnya belum. Kenapa, saudaraku? Karena kemudian Yusuf masuk dalam jebakan yang kedua. Kalau yang pertama dilakukan oleh saudara-saudaranya, maka sekarang dilakukan oleh seorang istri Potifar, ibu pejabat yang dihormatinya. Ia dihasut, ia ditipu, dan ia akhirnya ditangkap lalu dipenjarakan, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di penjara itu Yusuf bukan di penjara biasa, saudara-saudara, karena dia bekerja pada pejabat-pejabat, saudara-saudara, pejabat istana. Maka dia di penjara pun bukan penjara ecek-ecek, saudara. Dia penjara bersama-sama dengan pejabat-pejabat istana. Salah satu dari pejabat-pejabat yang ada itu adalah juru minuman raja dan juru makanan raja, saudara-saudara. Bisa kebayang, saudara-saudara? Ia menjadi sekelas dengan mereka. Di sanalah dia menimba ilmu, di sanalah dia belajar, di sanalah dia mengerti bagaimana mengelola sebuah negara. Saudara lihat perubahannya. Mula-mula adalah kebutuhan rumah tangga biasa dari seorang penggembala, lalu naik menjadi rumah tangga seorang pejabat, lalu naik lagi, saudara-saudara, belajar mengelola manajemen, belajar mengelola dan mengatur kebutuhan istana. Tentu, saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Benar, Yusuf tidak mengalami pendidikan resmi. Yusuf juga tidak mengalami, saudara-saudara, apa yang disebut belajar secara formal. Tetapi dengan cara belajar yang tidak umum itulah Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan pembelaannya. Sampai satu kali, saudaraku, ia harus ditipu kembali, saudara-saudara. Pada waktu dia berhasil menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru makanan raja, maka saudara-saudara, peristiwanya terjadi dan dia dilupakan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Tuhan lupa? Jawabannya tidak. Perlu waktu lebih dari setahun untuk Tuhan mempersiapkan Yusuf kepada satu lompatan yang lebih besar, kepada satu tanggung jawab yang lebih besar, kepada satu proyek yang lebih dahsyat. Dan tahukah saudara, Firaun bermimpi ada 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Lalu sapi-sapi gemuk itu dimakan oleh sapi-sapi kurus, saudara. Mimpi ini meresahkan Firaun. Firaun pun mulai mencari orang cerdik pandai, orang yang berhikmat untuk bisa menangkap
mimpinya dan mengartikan mimpinya. Sayangnya, saudaraku, di seluruh Mesir tidak ditemukan orang seperti itu. Sampai juru minuman raja itu ingat, dulu dia pernah ditolong. Sayang dia lupa. Sekaranglah waktunya dia menolong Yusuf. Lalu dia berkata kepada Firaun, Firaun, ada satu anak muda dengan hikmat yang luar biasa. Singkatnya, saudaraku, Yusuf di hadapan Firaun. Dan tahukah saudara, waktu Firaun menjelaskan semua mimpinya, dengan mudah seorang Yusuf menjelaskan artinya. Bahkan seorang Yusuf bukan cuma menjelaskan artinya, dia menunjukkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang Firaun agar negerinya tetap aman dan eksis. Tidak ada pilihan lain, saudara. Firaun pun menunjuk Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, sebagai orang yang menangkap visi, sebagai orang yang menangkap mimpinya Firaun untuk diubah menjadi sebuah tindakan besar. Saudara-saudara, 7 tahun lamanya Mesir mengalami hasil panen yang berlimpah-limpah. Sampai-sampai di seluruh kota dibangun lumbung-lumbung gandum, dan nyaris tidak terhitung lagi banyaknya stok gandum yang tersedia. Tapi saudaraku, waktu kelaparan itu terjadi, baru berjalan 1-2 tahun, saudara-saudara, itu sudah membuat orang Mesir menjadi begitu ketakutan. Bahkan bukan cuma Mesir, seluruh bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi begitu takut, karena hanya Mesir yang punya stok makanan cukup. Kalau saudara membaca dalam peristiwa itu dalam kitab Kejadian, saudara, maka segera kita akan tahu, saudara-saudara, bagaimana rakyat Mesir sendiri akhirnya bukan cuma menjual rumahnya, bukan cuma menjual ternaknya, bahkan mereka menjual seluruh aset-asetnya, dan mereka hanya menjadi penggarap karena mereka sudah tidak bertahan lagi, saudara-saudara, menghadapi bencana yang sangat-sangat luar biasa itu. Tetapi Tuhan justru di tengah-tengah bencana itu, Tuhan memelihara suatu bangsa. Tuhan melindungi satu bangsa. Tuhan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang terpelihara dan tercukupi. Dan itu karena seorang Yusuf yang mengerti arti masa depan yang Tuhan sediakan untuk bangsanya. Saudaraku, hari ini saya ingin kita mengerti, kalau toh kita sedang mengalami masa-masa sulit, kalau toh kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tidak selamanya situasinya akan seperti ini, saudaraku. Tidak selamanya kita akan berada dalam situasi pandemi terus-menerus. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh bangsa dan rakyat akan segera membuat Indonesia keluar dari berbagai kesulitan ini. Tapi tahukah saudara bahwa ada proses yang harus terjadi? Ada proses yang harus dilewati. Itu sebabnya tadi dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, saudaraku, saya mengutip ayat itu, ayat yang berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Tuhan. Kalau saja hari ini saudara mengerti, kalau saja hari ini saudara paham, kalau saja hari ini saudara tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, maka kita akan berkata seperti Yusuf. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah situasi ini kita belajar menemukan rencana Tuhan yang baik atas hidup kita, rencana Tuhan yang baik atas jemaat kita, rencana Tuhan yang baik atas negeri kita ini, saudara-saudara. Yang ketiga sekarang, saya ajak saudara untuk melihat kembali ayatnya yang ke-21, saudara-saudara, dari Kejadian pasal 50. Kalimatnya bertuliskan demikian. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, memelihara hidup satu bangsa yang besar, yang jumlahnya tidak terhitung, saudara-saudara, tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Tidak cukup hanya diurus oleh seorang kepala rumah tangga biasa. Tidak cukup hanya diurus oleh seorang kepala rumah tangga pegawai istana, tapi harus diurus oleh seorang yang sudah biasa mengelola negara, saudara. Dan itulah Yusuf orang. Bagian ketiga ini saya ingin mengatakan, saudara-saudara, betapa Yusuf bukan saja tahu rencana Tuhan, tetapi dia bisa mengubah rencana Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Hari ini kalau saudara melihat bagaimana Tuhan sedang berkarya, hari ini kalau saudara ikut dalam pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman, saya tahu, saudara-saudara, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dan besar. Berapa banyak tanah yang harus dibutuhkan untuk sebuah bangsa, saudara. Tuhan sediakan 2 tempat khusus, 2 kota yang diberikan Firaun kepada orang Israel, membuat orang Israel tercukupi. Rumah-rumah yang layak, bahan makanan yang tercukupi, pekerjaan yang memadai, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terjadi karena seorang Yusuf. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, hari ini saudara bisa mengerti apa rencana Tuhan yang baik untuk hidup kita. Saya tutup, saudaraku, dengan membaca satu ayat yang terdapat dalam surat Filipi, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-19. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengar baik-baik, saudaraku. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan yang ada di dalam Yesus dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa untuk kita, di mana kita bisa melihat tangan Tuhan yang berkuasa itu sedang berkarya atas hidup kita. 3 hal yang kita belajar dari peristiwa ini, saudaraku. Yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. 2, kalau toh rencana indah itu belum terwujud karena harus melalui sebuah proses, jangan kecewa, saudara. Karena Tuhan bisa mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal yang baik. Yang ketiga, saudara,
seluruh rencana Allah itu akan tergenapkan di dalam Kristus Yesus untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Indah rencanamu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami melihat kegerakan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini Tuhan. Rencana-Mu indah, walau kami tidak mengerti secara keseluruhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, ketika proses rencana itu menjadi sebuah kenyataan, mungkin pahit, mungkin mengecewakan, bahkan menyakitkan bagi banyak orang. Tapi akhirnya kami tahu, sama seperti Yusuf harus berjalan mendahului saudara-saudara, mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di tengah-tengah kelaparan yang berpanjangan pada masa itu, justru Tuhan memelihara Israel dengan segala kecukupan. Terima kasih buat hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Karena kebaikan-Mu, kami dapat lagi berbuat bakti kepada-Mu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami, bukan hanya untuk mengerti dan memahami firman-Mu, tetapi mempraktekkan firman-Mu dalam keseharian kami. Saudara-saudara kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kasih sayang-Mu senantiasa ada Tuhan. Rencana-Mu indah, dan biarlah kami melihat rencana Tuhan yang besar itu dalam hidup kami.
saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Maret ini, nyatakanlah pemeliharaanmu dan perlindunganmu bagi mereka. Turunkanlah berkat-mu ke atas mereka sekalian. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas hidup mereka. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan di tempat ini. Jemaat-mu yang mengembalikan persepuluhan milik-mu, yang memberikan korban-korban persembahan kasih, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati mereka. Usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Amin.